Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilia Rahma Mardatila dengan NIM 21050974021 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 21A, mata kuliah Jaringan Komputer dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cabling UTP. Pengertian kabel UTP dan fungsinya. Kabel UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api, dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Dalam kabel UTP, jika kita buka akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap warna dalam kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu sebagai berikut. Pertama, orange dan putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. 2. Hijau dan putih hijau memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk jalur paket data. 3. Biru dan putih biru memiliki fungsi untuk jalur suara. Keempat, coklat dan putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Dalam kabel UTP, jika kita buka fungsi dari kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Kategori kabel UTP. Pertama, kategori 1. Kabel UTP kategori 1 adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kedua, kategori 2. Kabel UTP kategori 2 adalah jenis kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 1. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit per detik. Ketiga, kategori 3. UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data 10 Mbps, jadi meningkat 6 Mbps dari generasi sebelumnya. Kabel UTP kategori 3 ini didesain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Keempat, kategori 4. Kecepatan transmisi data pada kabel UTP kategori 4 ini sampai 16 Mbps. Kabel kategori ini dulunya sering dipakai untuk pembuatan topologi jaringan token ring. Kelima, kategori 5. Kabel UTP kategori 5 mampu mentransmisikan data hingga kecepatan 100 Mbps. Kecepatan kategori 5 ini melompat jauh dari generasi sebelumnya yang hanya bisa mencapai kecepatan 16 Mbps saja. Keenam, kategori 5E. Pengembangan dari versi UTP kategori 5E dengan kecepatannya bisa sampai dengan 100 MB per sekon, dengan perbedaan frekuensi sinyal 100 MHz, lebih tinggi dari versi sebelumnya. Ketujuh, kategori 6. Kabel UTP kategori 6 ini mampu mentransmisikan data 10 kali lebih cepat dari kategori sebelumnya, yaitu mencapai 1000 MB per sekon atau 1 GB per sekon. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatinya bisa sampai 200 MHz. Untuk bentuk fisik kabel UTP kategori 6 ini, pada setiap separator terdapat lapisan plastik yang berfungsi untuk memisahkan setiap kabel.
Kedelapan, kategori 6A. Kabel UTP kategori 6A merupakan peningkatan dari kategori 6. Untuk kecepatan transmisi datanya masih sama. Yang berbeda ada pada frekuensi komunikasi yang lebih tinggi, mencapai 500 MHz. Kesembilan, kategori 7. Kabel UTP kategori 7 adalah jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic. Berbagai macam aplikasi dalam satu kabel atau single kabel. Maksimum data yang terkirim sampai 10 GB per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Karakteristik dari kabel UTP. 1. Terdapat isolator pelindung luar. 2. Bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps. 3. Maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan. 4. Menggunakan soket RJ45. 5. Terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. 6. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. 7. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi. 8. Kabel nomor 7 dan 8 yang memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Untuk dapat menghubung komputer dengan komputer atau perangkat jaringan lainnya, kabel UTP menggunakan konektor RJ45 sebagai media penghubungnya. Karena jumlah kabel ada 8 buah, jadi tidak boleh sembarangan dalam pemasangannya. Karena ada sebuah standar yang mengatur masalah penyusunan kabel UTP, yaitu EIA atau TIA 568A dan EIA atau TIA 568B. Berikut adalah gambar yang menunjukkan susunan kabel UTP berdasarkan EIA atau TIA 568A dan EIA atau TIA 568B. Jenis atau tipe penyusunan kabel UTP. Berdasarkan standar tersebut, kita dapat membuat 3 jenis atau tipe penyusunan kabel UTP, yaitu 1. Straight through cable. Jenis kabel ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi. Jika pada ujung pertama susunan yang kita pakai adalah EIA atau TIA 568A, maka pada ujung yang kedua menggunakan susunan yang sama juga, yaitu EIA atau TIA 568A. Begitu juga bila salah satu ujungnya menggunakan susunan EIA atau TIA 568B, maka ujung satunya menggunakan susunan yang sama. Kabel straight through ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, kemudian switch dengan router, dan lain-lain. Kedua, crossover cable. Penyusunan kabel crossover atau silang berbeda dengan kabel straight through atau lurus. Jika pada ujung satu menggunakan standar EIA atau TIA 568A, maka pada ujung kedua harus menggunakan standar EIA atau TIA 568B. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Kabel yang menyilang merupakan kabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data, sedangkan dua pasang kabel yang lain susunannya tetap. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, dan router dengan router, dan lain-lain. Ketiga, rollover cable. Pada sistem Cisco ada satu cara lain pemasangan kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan sebuah terminal atau PC dan modem ke konsol Cisco router atau konsol switch manageable. Cara ini disebut dengan rollover. Kabel rollover tersebut sebelumnya terkoneksi dengan DP25 atau DP9. Adapter sebelum ke terminal atau PC. Kita dapat mengenali sebuah kabel rollover dengan melihat kedua ujung kabel, di mana warna kabel dari sisi yang satu akan berbalik pada sisi kabel di ujung yang lain. Misalnya kabel putih orange yang berada pada pin 1 ujung 1 akan berada pada pin 8 ujung yang lainnya. Kabel rollover digunakan untuk menghubungkan PC dengan konsol router dan PC dengan konsol switch manage. Berikut adalah simulasi penggunaan kabel UTP menggunakan aplikasi UTP Cable Simulator.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.